Shalom? Nah gitu dong. Ada ibadah sore jadinya pagi kepagian sekarang gitu. Khotbah tentang tulip udah selesai minggu lalu dan kita akan bahas satu khotbah yang baru. Ini bukan khotbah berseri, ini adalah khotbah tematik hari ini. Kita akan bicara tentang Roh Kudus. Coba bilang ke kanan ke kiri. Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Gitu kan? Kita udah belajar sebenarnya di Yuklas. Kita udah belajar banyak tentang Roh Kudus di Yuklas, tapi siapa tahu aja masih belum mudeng siapa itu Roh Kudus. Karena seringkali Roh Kudus ini diselewengkan, teman-teman. Karena seringkali Roh Kudus ini disalahartikan. Gitu. Sehingga kita menggunakan Roh Kudus, gitu ya. Saya mau menggunakan istilah menggunakan Roh Kudus itu tidak dengan tepat. Oh ya, by the way, yang belum kenal saya, nama saya Revano Santosa. Saya gembala di tempat ini. Buat yang baru pertama kali datang di tempat ini. Juga buat yang sudah lama gak datang, hari ini baru datang lagi. Siapa tahu lupa nama saya gitu. Oke. Judulnya adalah He Not It. Coba kita ucapkan bersama-sama. He not it. Apa ini? Ini apa ini? He not it. Encountering the Holy Spirit as a person. Nah, he not it ini berarti bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Bukan benda atau kekuatan impersonal. Ini adalah cara penekanan dalam bahasa Inggris. Tentunya he not it ini dalam bahasa Inggris. Untuk menegaskan bahwa Roh Kudus harus diperlakukan dan dikenali sebagai pribadi ilahi, bukan sekedar sesuatu yang kita pakai atau kita alami secara pasif. Jadi seringkali kita salah menempatkan Roh Kudus ini. Dalam banyak pengajaran atau persepsi populer, Roh Kudus sering dianggap sebagai, ini yang kita udah belajar juga di dalam Yuklas, sekedar kuasa atau energi rohani. Apa itu? Misalnya kita sering berdoa kan, aku mentransfer, itu kayak duit aja. Aku mentransfer Roh Kudus ke dalam dirimu sekarang. Atau yang lebih mau rohani lagi, aku mengimpartasikan. Aku mengimpartasikan Roh Kudus ke dalam hidupmu. Emang Roh Kudus itu kayak benda yang bisa diimpartasikan gitu? Benda yang bisa dikirim, benda yang bisa dipindahkan? Masalahnya mengasumsikan bahwa Roh Kudus bisa dipindahkan seperti arus listrik, padahal dia adalah pribadi ilahi, bukan kekuatan impersonal. Atau ada lagi yang bilang gini, aduh, gue mesti di-charge nih. Gue mesti di-charge nih dengan Roh Kudus gitu. Emang mobil listrik? Banyak. Hari ini saya perlu di-charge oleh Roh Kudus supaya bisa kuat mengalahkan iblis. Gitu kan? Lah, hal-hal seperti ini yang seringkali kita menyalahartikan Roh Kudus. Roh Kudus gak kayak seperti itu. Saudara mau nge-charge dengan Roh Kudus? No, bukan. Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita, orang percaya. Gak perlu di-charge, dia udah ada. Yang kedua, sebuah pengalaman emosional. Kayak apa itu? Misalnya penyembahan, ya, kebaktian kita mesti alat musiknya yang keren gitu kan, tata cahaya lampunya yang keren supaya
seakan-akan Roh Kudus itu datang diundang sama si musik ini. Atau dengan lampu-lampunya, atau sekarang lebih terkenal gereja entertainment. Seakan-akan Roh Kudusnya di sana itu lebih kuat, lebih kenceng gitu kan. Itu seringkali seperti itu teman-teman semua. Kalau nggak nangis, berarti nggak ngalamin Roh Kudus. Saya mau kasih tahu, kemarin teman-teman kita nonton konser juga nangis loh. Kemarin, bener ya Mei? Nangis ya Mei ya? Oh Kak Bella, Ron Bella nangis Ron. Nangis, padahal nggak ngerti apa yang perlu ditangisin gitu kan. Saya ke Disneyland, ngeliat juga terharu juga gitu kan. Jadi menangis itu bukan tanda bahwa Roh Kudus itu hadir. No, bukan. Misalnya juga ini saya merasa Roh Kudus nggak bekerja nih hari ini. Karena suasananya kurang ngalir, kurang ngangkat, kurang ngalir gitu kan. Jadi kita seringkali mengukur Roh Kudus itu berdasarkan perasaan kita. Jadi Roh Kudus itu seperti mood booster, bukan Tuhan yang berdaulat. Gitu kan. Itu sering banget tuh. Ada lagi yang bilang gini, saya tahu itu pasti dari Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa damai. Sering ya dengar gitu ya. Saya tahu itu pasti dari Tuhan. Karena saya merasa damai. Masalahnya damai juga bisa muncul karena psikologis kita. Damai bisa muncul karena musik kita. Jadi damai Tuhan itu akan selalu berakar dari kebenaran. Bukan dari suasana. Suasana itu juga bisa membawa kedamaian, teman-teman. Saya kalau mau cari kedamaian, ya lewat suasana, pergi ke puncak. Tenang, adem gitu kan. Nggak usah pikirin kerjaan, nggak usah pikirin keluarga. Nggak bercanda. Damai. Damai. Tapi itu yang terjadi. Atau Roh Kudus, udah stop, jangan dibahas. Roh Kudus sebuah benda yang tak berpribadi, seperti angin atau api. Nah, angin di sini beda dengan khotbah karya yang minggu lalu. Tapi Roh Kudus itu sering diasumsikan itu seperti angin, api, ya, air gitu. Saya pernah di dalam satu ibadah, teman-teman. Musiknya nih bisa dibilang ini, setel air. Roni tahu. Setel air. Sekarang angin. Ada teman-teman. Ada ibadah yang kayak gitu. Nanti begitu setel air, langsung suaranya musik tuh kayak air terjun gitu. Gitu. Kayak di restoran Sunda. Gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Roh Kudus itu banyak disalahartikan seperti itu. Namun Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus itu berbicara, mengajar dan mengingatkan, bisa berduka cita juga, memimpin dan bersaksi. Semua ini adalah tindakan pribadi, bukan benda, bukan sifat dari sesuatu kekuatan yang tidak berpribadi. Nah, saya tergelitik dengan khotbah karya minggu lalu
ini ada slide ini. Ini sebenarnya slide ini yang mendrive saya berkhotbah Roh Kudus hari ini. Tony Evans bilang gini, Roh Kudus adalah pribadi yang paling sering disalahpahami, disisihkan, disalahgunakan, dan kurang dihargai dalam Tritunggal. Karena dibilang bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi seringkali yang ketiga itu diasumsikan menjadi yang paling kecil. Diasumsikan yang paling terakhir. Sehingga seringkali disisihkan. Di satu sisi dia diabaikan, di sisi lain dia dibesar-besarkan secara gak tepat. Kedua ekstrem ini membatalkan atau membatasi karyanya di dalam dan melalui umat Allah. Jadi hari ini ketika kita bicara tentang Roh Kudus itu seakan-akan menjadi satu pribadi yang paling kecil di dalam ketritunggalan Allah. Tetapi di dalam kita bergereja, di dalam kita mengalami kehidupan sehari-hari, seringkali Roh Kudus ini dibesar-besarkan. Tidak sesuai dengan tempatnya. Enggak sesuai dengan apa yang seharusnya Roh Kudus itu lakukan di dalam hidup kita. Seringkali kita menempatkan Roh Kudus itu di tempat yang enggak benar. Yang salah. Karena kenapa? Karena seringkali kan gini, ini Tuhan berkata, gitu kan. Padahal bukan Tuhan berkata, saya berkata. Tapi karena bagus, kita bilang Tuhan berkata, gitu kan. Kalau jelek, bukan Tuhan berkata, kita harus beriman, gitu kan. Nah itu, seringkali kita taruh kayak gitu. Nah penyelewengan fungsi Roh Kudus, kita bisa lihat nih, tulisannya kecil tapi bisa dibaca ya. Penyelewengan fungsi Roh Kudus itu Roh Kudus dijadikan alat untuk hiburan rohani. Contohnya ibadah ditekankan pada pengalaman emosional atau manifestasi supranatural. Kalau didoain gak jatuh gak afdol, gitu kan. Kalau ibadah harus ketawa-ketawa atau harus menggigil, ada yang harus menggigil. Tanpa pengajaran yang sehat. Nah penyelewengannya ini mengganti kebenaran firman dengan sensasi rohani. Padahal ayatnya berkata Roh Kudus memimpin pada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Bukan sekedar perasaan. Yang berikutnya Roh Kudus dipakai untuk memprediksi dan menubuatkan secara sembarangan. Contohnya, Roh Kudus bilang, kamu akan kaya bulan depan. Kamu akan banyak duit bulan depan. Kamu akan menikah tahun ini. Bisa ngomong kayak gitu. Penyelewengannya ini menyamakan suara hati dan pikiran sendiri dengan otoritas ilahi. Bahayanya ini akan menyebabkan kebingungan, trauma rohani atau penyalahgunaan kuasa rohani. Seringkali kita trauma dengan pendeta, ya kan? Trauma dengan gereja, trauma dengan pelayanan. Sebenarnya kalau kita lihat akarnya dari hal-hal yang gini-gini nih, teman-teman. Bukan karena Tuhannya, bukan karena Roh Kudusnya yang ada di kita. Tapi hal-hal seperti ini yang membuat kita seringkali trauma. Terus kita bilang Tuhan gak baik. Kita bilang Tuhan gak ada. Seperti ini. Yang berikutnya Roh Kudus dipakai sebagai alat untuk memanipulasi apa? Nah, persembahan. Paling enak loh manipulasi Roh Kudus untuk dipakai persembahan.
Roh Kudus nyuruh kalian memberikan 1 juta malam ini. Jangan lewat jam 12 malam. Dan dia pasti akan memberkati 100 kali ganda. Mei mau transfer beneran? Enggak. Apa sering kita dengar kayak gitu kan? Dalam 5 menit ini kosongkan dompet kalian, beri persembahan. Wis, keren banget. Memakai nama Roh Kudus untuk memanipulasi demi keuntungan. Padahal Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bukan untuk menjanjikan kekayaan duniawi. Coba cari ayat di Alkitab. Ya, cari ayat yang di Alkitab. Bahwa Roh Kudus atau Tuhan menjanjikan kekayaan duniawi. Kalau ada, WA ke saya. Nanti saya bikin gereja ini kasih persembahan 100 kali lipat. Ganda pasti yang. Gak ada. Saya udah cari. Gak ada. Justru waktu kamu kasih 1 juta, 1 jutanya belum tentu kembali. Yang dapat 100 kali lipat siapa? Gerejanya. Karena kenapa? Ya gini loh, maka itu di gereja kita gak pernah ngomong hal-hal seperti itu. Orang ngasih QRIS saja kecepatan. Ngasih QRIS saya, ya ampun ngasih QRIS. Ya ini persembahan, baru mau ngangkat. Udah hilang. Oh udah ada. Tolong kasih tepuk tangan buat Roni ya. Ini inisiatifnya Roni. Karena dia yang ngitung persembahan teman-teman. Dia yang ngitung, oh persembahannya kok segini-segini aja sih gitu kan. Enggak, bercanda. Saya kalau butuh duit ngomong sama teman-teman semua. Kita akan melakukan hal ini. Kita butuh duit, yuk kita memberi bareng-bareng yuk gitu ya. Puji Tuhan gereja kita gak kurang duit kok sampai hari ini. Puji Tuhan ya. Yang berikutnya, Roh Kudus disamakan dengan hukum Taurat atau diri sendiri. Ya itu yang tadi saya bilang, aku merasa damai. Berarti ini kehendak Roh Kudus. Padahal itu bisa saja dari keinginan daging kita yang dibungkus secara spiritual. Gitu kan? Baru terima duit, ada orang yang ngasih duit, aku rasa damai. Gitu kan? Sering banget itu. Aku ngerasa damai karena dia kasih duit. Gitu. Jadi menyandarkan pimpinan Roh Kudus pada perasaan atau logika manusia semata. Nah di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah, mereka adalah anak Allah. Nah ada lagi Roh Kudus dipersonifikasikan sebagai sumber kehebatan pribadi. Jadi orang menyombongkan diri karena merasa punya urapan khusus. Urapan khusus. Bukan kurapan khusus. Urapan khusus. Jadi yang punya urapan khusus tuh tingkatan rohaninya kayaknya lebih tinggi gitu kan. Kayak silat gitu. Semakin ilmunya banyak, semakin tinggi levelnya gitu kan. Jadi punya kuasanya lebih besar. Seakan-akan sepertinya gini, kayak pendeta nih yang berdiri di depan ini kuasanya lebih gede daripada jemaat. Kalau tempat kita enggak ya. Saya aja turun dari sini dibully terus. Kayaknya kalau enggak kebully saya sehari aja gitu. Oke, saya nyanyi. Enggak. Jadi apa namanya? Aduh, menyedihkan. Saya nyanyi, sound system dimatiin. Jadi apa seringkali Roh Kudus itu dipersonifikasikan sebagai sumber kehebatan pribadi. Seakan-akan punya urapan
untuk kesembuhan, gitu kan. Jadi kemana-mana bikin KKR kesembuhan ilahi. Punya urapan keuangan, di mana-mana bikin prosperity, gitu kan. Ibadah prosperity. Gak ada kayak gitu. Gak ada. Kalau dia bisa, kita pun bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu sama. Gak ada yang lebih tinggi. Nanti sakit kepala, telepon saya. Sakit kepala, telepon saya. Mau cerai, telepon saya. Berantem, telepon saya. Gitu kan? Ada hantu, telepon saya. Ada tikus. Itu seringkali pendeta itu seakan-akan lebih tinggi. Padahal kalau saya bisa ngusir setan, kalian juga bisa ngusir setan. Gitu kan? Kalau sakit kepala ya doa sendiri-sendirilah. Minum obat. Banyak obat sakit kepala. Ya itu seringkali kayak gitu tuh, dilebih-lebihkan tuh. Nah inilah beberapa contoh tentang Roh Kudus yang diselewengkan. Nah saya akan membaca ayat firman Tuhan hari ini dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ini yang menjadi landasan Roh Kudus itu seperti apa. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Sebelum kita melihat ayat-ayat ini, kita mesti tahu siapa yang nulis ini. Yang nulis ini adalah Yohanes, murid Yesus. Siapa Yohanes murid Yesus? Yohanes murid Yesus itu bisa dibilang adalah salah satu murid yang terdekat dengan Yesus. Di dalam 12 murid Yesus, ada 3 murid inti. Ada 3 murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus. 3 murid lingkaran dalam Yesus. Siapa itu? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita mesti ngerti story-nya ini seperti apa. Nah ini adalah waktu ketika murid-murid ya akan ditinggal oleh Yesus. Yesus akan naik ke surga dan dia akan menjanjikan Roh Kudusnya kepada para murid-murid. Tapi kan kejadiannya seperti ini loh. Para murid itu udah lebih kurang 3,5 tahun itu hidup bersama dengan Yesus. Hidup mulai dari tidur, bangun, kerja, pergi, itu bersama-sama dengan Yesus. Dan Yohanes ini melihat semua kejadian-kejadian yang dilalui setiap hari. Nah, ketika Yesus bilang seperti ini, aku akan pergi. Karena kan Yesus akan disalib sebentar lagi. Yesus akan disalib dan Yesusnya harus mati, pimpinannya harus mati, murid-muridnya kehilangan seorang figur pemimpin. Jadi murid-muridnya semua galau. Gitu kan? Galau, resah gitu. Bukankah itu sebenarnya perasaan yang pasti ada loh di dalam setiap manusia? Kita semua juga akan sering galau, resah gitu kan. Dan perasaan ini akan selalu ada dalam manusia. Nah murid-muridnya juga melalui hal seperti itu. Bayangkan, Yesus seorang pemimpin yang melakukan mujizat secara luar biasa. Dia bisa meredakan angin ribut, gitu kan? Berjalan di atas air. Dan itu murid-muridnya semua lihat. Dan murid-muridnya berharap Yesus itu akan menjadi raja. Tapi kenyataannya Yesus harus menggenapi apa yang tertulis supaya kita semua diselamatkan. Maka itu
Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku harus pergi. Nah, tapi Yesus memberikan janji seperti ini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah Roh Kudus. Nah, di dalam suasana yang galau dan gelisah, seperti itulah janji Yesus seperti di ayat yang kita baca tadi. Dimulai dengan jangan gelisah hatimu sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Nah, dialah yang akan mendampingi mereka dan dia yang mendampingi kita semua, yaitu Roh Kudus. Saya percaya pengajaran ini begitu penting juga buat setiap kita. Kenapa? Karena berapa banyak Anda di tempat ini yang sering mengalami kegelisahan. Ada banyak tekanan yang membuat Anda susah untuk bergerak, sulit menghadapi problem-problem berat yang menerpa hidup kita saat ini. Juga kita seringkali bingung besok mau ngapain. Gitu kan? Kita semua merindukan satu pribadi yang hadir menuntun kita semua. Hari ini ada tawaran untuk kita semua. Sosok yang kita butuhkan itu sudah dan selalu tersedia bagi kita semua. Siapa namanya? Dialah Roh Kudus. Amin. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta, ini ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Coba lihat, aku akan minta dan ia akan memberikan. Jadi Roh Kudus adalah hadiah dari Kristus kepada orang percaya. Enggak perlu minta Roh Kudus. Karena ini adalah hadiah. Ini adalah pemberian. Ini adalah kasih karunia itu. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata penolong yang lain itu dari kata parakletos. Coba sebutin parakletos. Supaya rada pinter dikit gitu loh. Parakletos mengacu pada seorang seperti Yesus yang akan menyertai mereka. Itu arti parakletos itu seperti itu. Jadi penolong yang lain itu dari kata parakletos. Yaitu sebuah pribadi, seseorang seperti Yesus yang akan menyertai mereka. Nah, penolong ini bukan sekedar bantuan eksternal, tapi pribadi ilahi yang tinggal bersama mereka selama-lamanya. Amin. Jadi Roh Kudus ini tinggal bersama mereka, tinggal bersama kita selama-lamanya. Saya akan lanjut ke ayat yang ke-17 supaya cepat, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa itu roh kebenaran? Dalam bahasa Yunani, frasa ini berbicara tentang pneuma tes aletheia. Apa itu artinya? Roh, pneuma itu artinya roh. Aletheia itu kebenaran, kejujuran, realitas sesuai dengan hakikat Allah. So ini dapat disimpulkan seperti gini. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang tidak dikenal oleh dunia. Ini yang patut kita mengerti. Bahwa Roh Kudus itu gak bisa dimengerti. Roh Kudus gak bisa dikenal oleh dunia. Tapi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka ia menyatakan kebenaran tentang Allah, tentang dosa, dan tentang Kristus. Kita mesti lihat bahwa Roh Kudus itu akan selalu menyatakan
Tentang kebenaran. Kebenarannya itu apa? Tentang Allah, tentang dosa, dan tentang Kristus. Nggak ada yang lain. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak bisa menerima. Karena dunia hidup dalam kegelapan. Kebencian terhadap kebenaran dan kebutaan rohani. So, dunia nggak akan pernah bisa terima Roh Kudus itu. Maka itu seringkali Roh Kudus itu disalahartikan terus. Karena apa? Karena dunia. Nah, seringkali kita menyalahartikan Roh Kudus karena kita lebih condong melihat dunia, bukan melihat Tuhan. Kita seringkali lebih condong untuk enak hidup seperti arus dunia aja, gitu kan? Daripada hidup menurut roh. Daging ini lebih kuat daripada roh, gitu. Tapi dunia nggak bisa menerima. Nah, Yohanes 1 ayat 5 bilang terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. So, kalau kita bilang dunia tidak melihat karena Roh Kudus tidak dapat dikenali oleh logika atau pengalaman duniawi, tapi hanya oleh kelahiran baru. Nah, kalau kita lihat di ayat yang 17 itu kan dibilang dunia tidak dapat menerima sebab dunia tidak melihat, gitu kan, dan tidak mengenal. Dunia nggak melihat itu karena ya memang nggak dapat dikenali oleh logika. Kalau kita mau pikir secara logik, itu nggak akan pernah bisa nyambung, teman-teman. Roh Kudus itu seperti apa? Nah, kembali, ini hanya bisa oleh kelahiran baru. Ingat bahwa kelahiran baru ini adalah buah karya Roh Kudus. Kita nggak bisa bertobat kalau tidak mengalami kelahiran baru dulu. Jangan kebalik. Bertobat, percaya, baru lahir baru. No, lahir baru dulu, kemudian karena kita lahir baru, kita bisa percaya, maka kita bisa bertobat. Bertobat itu terus-menerus. Karena kenapa? Karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Setiap kali kita mengingat akan keberdosaan kita, kita bertobat. Itulah kerja Roh Kudus. Nggak tahu ya, kalau kita hidup, kita nggak pernah diingetin tentang dosa. Jangan-jangan nggak ada Roh Kudusnya. Gitu kan. Nah, ada pertanyaan gini. Jadi orang Kristen yang udah percaya nggak boleh jatuh dong dalam dosa. Nggak bisa berdosa dong. No. Kita semua tetap bisa jatuh, teman-teman. Kita semua sampai hari ini natur kita masih dosa juga. Tapi perbedaannya gini. Ketika kita jatuh, ya, kita sadar akan keberdosaan kita dan kita cepat-cepat bertobat. Itu berbeda dengan ketika kita jatuh, kita sadar akan keberdosaan kita nggak bertobat, tapi kita menikmati dosa-dosa kita. Itu beda. Beda. Nah, roh kebenaran berarti roh yang berasal dari Allah dan menyatakan kebenaran sejati bukan hanya informasi yang benar, tetapi realitas ilahi yang berpusat pada Kristus, kepada Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus akan membawa kita selalu fokus kepada karya Kristus, bukan kepada karya kita. Seringkali kita tuh membawa Roh Kudus itu untuk menunjukkan karya kita yang besar. Padahal Roh Kudus itu akan selalu point to Christ. Roh Kudus akan selalu menunjukkan kepada kita karya Kristus, karya Yesus yang sudah Dia lakukan, yang sangat besar, sangat ajaib untuk setiap kita.
Nggak pernah Roh Kudus itu akan seakan-akan gini. Kita diberikan Roh Kudus untuk kepentingan kita. No. Banyak seringkali kita memakai Roh Kudus untuk kepentingan kita masing-masing. Kita nggak punya duit, minta Roh Kudus duit. Apa hubungannya dengan Kristus? Padahal Roh Kudus itu akan selalu membawa kita memandang karya Kristus yang besar itu. Bukan kepada karya kita. Saya suka banget dengan khotbah karya. Ada satu slide yang bilang gini, Roh Kudus bekerja secara misterius namun pasti. Roh Kudus bekerja tidak terlihat tapi nyata dan berdampak seperti angin, gitu kan? Kita tidak bisa memprediksi atau mengendalikannya, tetapi kita bisa melihat hasilnya. Pertobatan sejati, iman yang hidup, dan kasih kepada Kristus. Nah kalau kita baca ini, ya kita kembali lagi. Kita lihat bahwa tulisan ini fokusnya memuliakan Kristus, bukan diri kita. So hari ini yang jadi patokan kita. Kita punya Roh Kudus, seringkali kita sering meng-abuse Roh Kudus ini untuk kepentingan kita. Supaya kita semakin besar. Bukan Yesusnya yang besar, tapi kitanya yang besar. Bukan Yesusnya yang besar, tapi organisasi gereja kita yang besar. Bukan Yesusnya yang besar, tapi pekerjaan kita yang besar. Gak ada yang salah dengan membesarkan perusahaan. Gak ada yang salah dengan gereja yang besar. Tapi fokusnya kemana? Fokusnya kemana? Bukan kita melibatkan Kristus, tapi kita terlibat di dalam pekerjaan Kristus. Itu yang benar. Ya. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Tuh. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. So Roh Kudus akan selalu memuliakan Kristus. Roh Kudus gak pernah memuliakan Revano. Roh Kudus gak pernah memuliakan Glenn. Roh Kudus gak pernah memuliakan kita. Tapi dia selalu akan memuliakan Kristus. Amin. Yang terakhir, Roh Kudus yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maksudnya apa? Roh Kudus tinggal dan diam dalam orang percaya. Amin. Saudara orang percaya? Kita semua orang percaya? Benar. Benar, orang percaya. Nah, Roh Kudus itu udah tinggal di dalam kita. Roh Kudus gak perlu lagi diundang-undang lagi. Gak perlu kita datang ke satu tempat untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara gak perlu datang ke gereja ini untuk ketemu sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah ada di dalam kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Ada yang bilang, ayo kita undang hadirat Tuhan, gitu kan. Ngapain diundang? Siapa kita bisa ngundang dia? Roh Kudus otomatis sudah ada di dalam setiap kita, kalau kita percaya. Nggak perlu, ayo kita masuk lebih dalam lagi. Nggak perlu. Kenapa? Karena dia udah ada di dalam kita. Ini ayat yang menguatkannya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. So dia ada di dalam
setiap kita. Jadi apa arti diam di dalam? Artinya adalah kehadiran permanen, bukan kunjungan sementara. Ya, permanen. Kalau dalam perjanjian lama Roh Kudus turun atas orang untuk tugas tertentu, lalu bisa meninggalkan, contoh Saul, gitu kan. Roh Kudusnya bisa turun terus pergi waktu dia berdosa, gitu. Atau tugasnya selesai. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal selamanya dalam orang percaya. Dia berhabitasi di dalam setiap kita orang percaya. Kemudian apa arti diam di dalam? Karya ilahi dari dalam, bukan dari luar. Roh Kudus mengubah kita bukan untuk dengan paksaan dari luar, tapi dengan transformasi dari dalam. Ia menginsafkan kita, membimbing kita dalam kebenaran, menumbuhkan buah roh, ia memberi kekuatan untuk taat dan bertumbuh. Kemudian apa lagi? Identitas baru dan relasi pribadi. Kehadiran Roh Kudus adalah tanda bahwa kita benar-benar milik Kristus. Ia adalah meterai keselamatan kita, semacam cap kepemilikan Allah atas hidup kita. Amin. Udah ada Roh Kudus dalam setiap kita? Amin. R.C. Sproul bilang gini, Roh Kudus tidak pernah menarik perhatiannya kepada dirinya sendiri, melainkan selalu mengarahkan hati kita kepada karya Kristus yang telah selesai. Menjadi penuh dengan roh, berarti berfokus kepada salib. So, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada kita tentang salibnya. Dia nggak pernah mengingatkan tentang apa yang sudah kita lakukan. Tapi dia akan selalu mengingatkan kita tentang apa yang Kristus sudah lakukan buat setiap kita. Yesus menggantikan kita di kayu salib. Menanggung murka Allah yang seharusnya untuk kita. Dan memberikan kepada kita kebenaran dan hidup yang adalah miliknya sendiri. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Karena supaya kita di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebenarnya yang harusnya tergantung di atas kayu salib itu kita, bukan Yesus. Tapi dia menggantikan kita untuk dia boleh tergantung di atas kayu salib. Dan dia memberikan kebenaran dan kehidupannya yang adalah miliknya sendiri. So, Roh Kudus membuka mata kita akan pertukaran itu. Tanpa roh, salib hanya tampak sebagai tragedi historis. Tapi dengan roh, salib akan menjadi harta pribadi kita. Roh Kudus memberikan iman untuk mempercayai Kristus sebagai pengganti kita. Roh Kudus menanamkan keyakinan untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya pengganti. Yesus untukku dan aku untuk dia. Amin. Roh Kudus meneguhkan kita bahwa pertukaran itu berlaku. Dia memberi damai yang mendalam bahwa aku telah ditebus, tidak ada lagi penghukuman bagiku. Roma 8 ayat 1. Bayangkan salib sebagai tempat pertukaran yang agung. Yesus menyerahkan kebenarannya dan mengambil setiap dosa kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menyampaikan bukti itu ke tangan dan hati kita. Dan dia berkata, ini bukan hanya untuk dunia, ini untuk kamu. Terimalah dengan iman, hiduplah dari salib itu. John Calvin berkata bahwa selama Kristus tetap berada di luar diri kita dan kita terpisah darinya, maka semua yang telah dia derita dan lakukan demi keselamatan umat manusia tetap tidak berguna dan tidak bernilai bagi kita. Roh Kudus adalah ikatan yang efektif menyatukan kita dengan Kristus. So,
pagi hari ini, yuk kita mengintrospeksi diri kita yang mengaku sebagai orang percaya. Apakah kita selama ini selalu mengabuse, menyalahartikan, menyalahgunakan Roh Kudus? Seakan-akan itu Roh Kudus padahal isi hati kita. Seakan-akan itu Roh Kudus padahal itu daging kita. Yuk kita bertobat pagi hari ini. Hari ini kita bisa tahu bahwa ternyata Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada karyanya yang besar. Mengingat kembali akan karyanya yang besar. Roh Kudus selalu membawa kita bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Dan janjinya dia akan menyertai setiap kita. Apapun keadaannya, dia akan menyertai setiap kita. Ya, kita banyak masalah. Mungkin saudara lagi mengalami masalah hari ini. Mungkin saudara lagi mengalami sakit penyakit hari ini. Masalah keuangan. Tapi kita sadar itu semua karena dosa. Itu bukan karena Tuhan, tapi itu semua karena dosa. Tapi dia udah menukar itu semua di atas kayu salib. Seharusnya kita yang ada di kayu salib, tapi dia yang ada di kayu salib. Untuk setiap permasalahan kita, untuk setiap sakit penyakit kita, untuk setiap dosa-dosa yang kita lalui. Dan janjinya, dia akan selalu menyertai kita, apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita. Roh Kudus itu akan selalu menguatkan kita. Karena apa? Dia akan selalu menunjukkan bahwa Kristus itu sudah pernah melaluinya semua. Semua permasalahan kita, Kristus sudah pernah melalui. Sampai dia harus mati di atas kayu salib. Supaya kita yang hari ini mati beroleh kehidupan. Dia harus sakit supaya kita yang hari ini sakit beroleh kesembuhan. Dia harus menjadi miskin di atas kayu salib supaya kita yang hari ini kekurangan beroleh kelimpahan di dalam kasih-Nya. So kalau hari ini kita lagi banyak mengalami masalah, yuk kita pandang salibnya. Kita pandang salib Kristus itu. Dan Roh Kudus pasti akan menolong kalian. Roh Kudus pasti akan memberikan penghiburan pada kalian. Lewat karyanya yang besar di atas kayu salib itu. Amin. Soli Deo Gloria. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengajaran tentang Roh Kudus yang boleh dibukakan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan kami tahu ini semua bukan karena kami. Ini semua karena karya-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biar kami semua boleh bertobat. Kalau kami seringkali menyalahgunakan apa itu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tapi hari ini biar kami boleh selalu diingatkan bahwa Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kami akan karya-Mu yang besar di atas kayu salib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.